Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, Prodi PGMI semester 3 dengan nomor NIM 19 11 000015. Saya akan menjelaskan tentang suhu dan energi panas untuk memenuhi tugas konsep dasar sains yang diampu oleh Ibu Niken Septantining Tias MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian suhu dan energi panas. Suhu adalah angka yang berhubungan dengan energi tetapi bukan energi itu sendiri. Suhu diukur dengan sejumlah satuan seperti Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Oleh karena itu, suhu adalah tingkat atau ukuran panas suatu benda. Sedangkan energi panas adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu diukur menggunakan satuan yang pertama adalah Celsius. Pada abad 17 terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi pada Andreas Celsius sehingga pada tahun 1742 dia memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Skala ini diberi nama dengan skala Celsius. Namun, ketika benda didinginkan terus, maka suhunya akan menjadi semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut dengan kondisi nol mutlak. Dan skala Celsius tidak bisa menjawab masalah ini. Oleh karena itu, Lord Kelvin menawarkan skala baru yang diberi nama dengan Kelvin. Skala Kelvin dimulai dari 273 Kelvin ketika air membeku dan 373 Kelvin ketika air mendidih. Sehingga nol mutlak sama dengan 0 Kelvin atau min 273 Celsius. Yang ketiga adalah Fahrenheit. Pada skala Fahrenheit, air membuka pada suhu 32 Fahrenheit dan mendidih pada suhu 212 Fahrenheit. Dan yang keempat adalah Reaumur. Pada skala Reaumur, air membeku pada suhu 0 Reaumur dan mendidih pada suhu 80 Reaumur. Selanjutnya adalah pengertian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Ketiga pemuaian tersebut terjadi atau dapat terjadi pada zat padat. Namun, pada zat cair atau zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal tidak dianggap. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Yang kedua adalah pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contohnya adalah
lempeng besi yang lebar sekali dan tipis. Dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian volume adalah bertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Para ahli kimia mengklasifikasikan perubahan-perubahan benda atau zat menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru yang lain jenisnya. Contoh, air membeku, es mencair, dan lilin meleleh. Ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika antara lain, yang pertama perubahan wujud, kedua perubahan ukuran, ketiga perubahan volume, keempat perubahan bentuk, dan yang terakhir adalah perubahan bentuk energi. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada benda atau zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat baru yang lain jenisnya. Contoh, gula pasir terasa manis, namun setelah dibakar akan menjadi arang dan berasa pahit. Ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia antara lain: pertama, perubahan warna, yang kedua, perubahan rasa, yang ketiga, perubahan suhu, keempat, perubahan gas, dan yang terakhir adalah perubahan energi. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama adalah mencair. Mencair juga dikenal dengan meleleh atau melebur. Contoh peristiwa mencair yaitu es batu yang berubah menjadi air. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan benda atau zat dari cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang didinginkan akan menjadi padat. Yang ketiga ialah mengembun. Mengembun adalah perubahan gas menjadi benda atau zat cair. Contoh embun di pagi hari. Yang keempat adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan benda atau zat padat menjadi gas. Contoh kamper yang diletakkan di lemari pakaian. Maka makin lama ukuran kamper tersebut, makin kecil dan lemari akan menjadi harum wangi kamper. Yang kelima adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.